Halo semuanya, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktek untuk materi akuntansi perusahaan jasa yang meliputi transaksi, perkiraan, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih itu transaksi. Transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Transaksi juga bisa dikatakan adalah suatu aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan pada posisi harta atau keuangan perusahaan, dan aktivitas transaksi tersebut misalnya membeli, menjual, membayar gaji pegawai, dan membayar berbagai jenis biaya lainnya. Setelah kita membahas apa itu transaksi, kita lanjut kepada siklus akuntansi. Ini adalah siklus akuntansi. Yang pertama adalah adanya transaksi. Lalu dari transaksi kita masukkan atau posting ke jurnal. Ya. Dari jurnal kita posting ke buku besar. Dari buku besar masukkan neraca saldo. Dari neraca saldo kita buatlah AJP, ayat jurnal penyesuaian. Setelah jadi ayat jurnal penyesuaian, maka kita buat neraca saldo setelah disesuaikan. Maka jadilah kertas kerja 10 kolom atau neraca lajur. Dari neraca lajur kita bisa membuat yang namanya laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan neraca. Setelah kita membuat laporan keuangan, kita buat jurnal penutup. Setelah kita buat jurnal penutup, kita buat neraca saldo setelah penutupan. Lalu, dari jurnal penutup kita juga bisa memposting yang namanya buku besar utama, buku besar pembantu. Lalu di jurnal ada dua macam. Yang pertama yaitu jurnal khusus yang meliputi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua yaitu jurnal umum. Demikianlah siklus dari akuntansi. Oke, setelah kita membahas siklus-siklus akuntansi, sekarang kita membahas mengenai rekening-rekening atau akun-akun apa saja yang ada di dalam akuntansi. Yang pertama yaitu rekening neraca, yang terdiri dari rekening aktiva, hutang, dan modal. Lalu rekening yang kedua adalah rekening-rekening laba rugi, yang terdiri dari rekening pendapatan, biaya, dan prefer. Tadi sebelumnya kita menyebutkan kata aktiva. Apa sih itu aktiva? Aktiva adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha
atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Dan aktiva juga bisa diartikan sebagai sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Setelah kita membahas apa itu aktiva, sekarang apa itu pasiva? Pasiva adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga atau kreditur. Pasiva sesuai dengan jangka waktunya atau umurnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu utang jangka pendek dan yang kedua adalah utang jangka panjang. Setelah kita bahas aktiva, pasiva, sekarang kita bahas apa itu modal. Modal yaitu yang biasanya kita sebut dengan capital adalah kepentingan pemilik equity dalam bisnis yang merupakan perbedaan antara aktiva dengan kewajiban-kewajiban atau disebut juga dengan equity atau kekayaan neto. Demikianlah akun-akun atau beberapa akun yang ada di dalam akuntansi. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan peraturan mekanisme debit kredit dalam akuntansi. Anda perhatikan di slide Anda itu ada 4 kolom, yaitu nama akun, penambahan, pengurangan, dan saldo normal. Di bawah nama akun itu ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Oke, diperhatikan. Jika akunnya aktiva dan terjadi penambahan atau bertambah, maka posisi ada di sebelah debit. Dan jika pada akun aktiva terjadi pengurangan, dia akan ada di sisi sebelah kredit. Maka saldo normalnya ada di sebelah debit. Berlanjut ke kewajiban. Jika terjadi penambahan pada akun kewajiban, maka ada di sisi sebelah kredit. Dan jika terjadi pengurangan, akan ada di sisi sebelah debit. Maka saldo normalnya ada di sebelah kredit. Lalu akun berikutnya yaitu akun modal. Jika bertambah, ada di sebelah kredit. Dan jika berkurang, ada di sebelah debit. Dan saldo normalnya ada di sisi kredit. Setelah akun modal, ada akun pendapatan. Jika bertambah, ada di posisi kredit, dan jika berkurang, ada di posisi debit. Dan saldo normalnya ada di sisi kredit. Yang terakhir ada akun beban. Jika beban bertambah, maka ada di sebelah debit, dan jika beban berkurang, ada di sisi kredit, dan saldo normalnya ada di sisi debit. Inilah peraturan mekanisme debit kredit. Jika Anda bisa meresapi atau memahami, maka Anda akan bisa mengerjakan semua akuntansi atau semua laporan-laporan akuntansi. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu jurnal. Jurnal adalah catatan pertama atau pendahuluan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Pada dasarnya, jurnal ini berfungsi sama seperti buku harian. Buku jurnal yang biasa dipergunakan sesuai dengan kekhususan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus.
Lalu apa sih tujuannya jurnal? Tujuan jurnal umumnya diantaranya adalah untuk melakukan penilaian, pencatatan, identifikasi kegiatan ekonomi dalam berbagai macam transaksi atau berbagai macam jenis transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selain itu, jurnal umum juga digunakan dalam mempermudah proses dan pemindahan serta penentuan keterangan kegiatan transaksi yang terjadi ke dalam akun sesuai dengan data transaksi yang terjadi. Demikianlah definisi jurnal dan tujuan pembuatan jurnal. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan raca dan laporan laba rugi. Fungsi dari buku besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Dan yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Dan yang terakhir, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.